Terus kemudian yang kedua mengabaikan mortalitas. Kadang-kadang kan, udahlah nggak apa-apa, cuma 1 ekor gitu kan. Atau misalnya ketika ada indukan lahir anaknya 3, kan biasanya 1 dibully gitu ya. Misalnya kita membeli ternak tanpa peduli tujuannya apa. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan barang mewah, tapi itu boros gitu, di budget. Kita membeli ternak bagus karena apa? Karena Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinatria Tim. Jadi kita akan kembali membahas mengenai cash flow. Jadi masih dalam tema besar yaitu cash flow. Dan hari ini kita akan membahas yaitu peternakan terlihat untung, tetapi mengapa uangnya tidak ada? Nah, itu mungkin sudah dialami oleh beberapa peternak yang sudah running mungkin ya Bu ya. Mungkin baik Bu Vita, bagaimana hari ini? Sehat? alhamdulillah sedikit batuk. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan berbicara mengenai peternakan yang kelihatannya untung, penjualan oke, tetapi ketika membuka kantong kok tidak ada uangnya. Itu kira-kira seperti apa, dan nanti kita akan kupas tuntas bersama Ibu Vita ya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Sebenarnya faktor utamanya apa sih Bu yang menyebabkan kondisi seperti ini? Ya tadi, penjualan oke, terlihatnya menguntungkan, tapi kok setelah melihat kondisi keuangan kok kosong gitu. Yang pertama harus dilihat adalah ya karena kantong ya, karena kantong itu kaitannya dengan uang masuk dan keluar. Berarti karena tadi masuknya sudah dilihat, coba kita lihat keluarnya. Biaya operasionalnya seperti apa? Apakah ada over budget di situ? Walaupun ada penjualan, tapi ternyata pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin nanti bisa dilihat lagi, bisa jadi ada penambahan aset, tapi tidak tercatat. Berarti yang kedua adalah melihat pencatatan, apakah dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, di pencatatan itu juga nanti kita evaluasi prioritas. Kadang-kadang pengeluaran yang besar itu karena tidak bisa membuat skala prioritas. Mana yang lebih harusnya didahulukan, mana yang bisa ditunda, mana yang memang harus ada pembaruan ya. Jadi dia udah beli baru aja deh gitu. Bukan memperbaiki, besok bulan depan pasti akan ada kerusakan lagi seperti itu. Jadi biasanya 3 hal itu yang perlu kita lihat gitu ya dari cash flow itu, apakah dia over budget atau tidak. Biasanya di sana. Nah, mungkin dari teman-teman peternak ini kan ya sudah running, mungkin ya sudah dikontrol, semuanya sudah dicek mungkin ya. Nah, hal-hal kecil apa yang sering dilupakan, tapi ini dampaknya besar terhadap keuangan kita gitu kan. Kadang bocornya keuangan itu bukan karena pembelian yang besar, tapi sedikit-sedikit tapi terus gitu. Nah, mungkin hal-hal apa yang meskipun itu terlihatnya kecil tapi dampaknya besar itu. Kira-kira apa saja? Ada banyak sebenarnya ya. Yang pertama, pabrik yang kita pertahankan padahal dia sebenarnya sudah tidak berproduksi. Nah, pabrik di breeding itu adalah induk atau pejantan. Jadi induk dan pejantan yang sebenarnya dia tidak bisa berproduksi dengan baik, misalnya pejantan sudah loyo ya harusnya kita akhir gitu kan. Atau induk yang dia kok sudah kita kawinkan berkali-kali, atau dia sudah kita koloni tapi kok nggak bunting-bunting. Ya kenapa harus kita pertahankan kan begitu. Itu sudah kita treatment, udah sampai kita ganti pejantannya, tapi kenapa dia nggak bunting-bunting gitu kan. Harusnya kan kita ganti. Kalau tidak kita ganti, dampaknya apa? Nambah biaya pakan. Atau kita misalnya punya cempe-cempe yang dia pertumbuhannya lambat, itu juga harusnya segera kita kaling, kita lakukan penggantian gitu ya. Jadi kalau dia kurang bagus performanya, ya sudah kita keluarkan, kita jual. Karena misalnya harusnya normalnya harganya kita jual harga 1 juta, terus kemudian orang bisa membeli dengan harga misalnya 800 atau 700 ribu, tapi kita bisa motong anggaran pakan sekian bulan, itu kan sudah lumayan sekali gitu, dibandingkan kita mempertahankan si ternak ini. Itu yang pertama ya. Jadi kadang-kadang pabrik yang sudah tidak berproduksi dengan baik masih kita pertahankan ini akan menjadikan kita over budget. Terus kemudian yang kedua mengabaikan mortalitas. Kadang-kadang kan udahlah nggak apa-apa, cuma 1 ekor gitu kan.
Atau misalnya ketika ada indukan lahir anaknya 3, kan biasanya yang satu dibully gitu ya, mati gitu. Ya udahlah biasa itu anaknya 3 kok. Ya mesti yang selamat cuma 2. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan supaya dia tetap hidup misalnya. Kita abaikan. Padahal kematian si anak satu ini tadi biasanya akan berdampak ke 2 anak yang lain. Akan berdampak ke induk. Jadi performa induknya jadi turun. Kemudian anak yang lain kadang-kadang ada yang ikut mati juga. Nah, ini harusnya kan tidak kita abaikan. Terus kemudian yang lainnya lagi, mortalitas yang kita biarkan, yang kita abaikan tadi ya, tidak kita teliti penyebabnya apa, itu nanti dampaknya ke harusnya pada bulan kesekian jumlah yang kita jual, misalnya nih per bulan ada 5 induk yang lahiran, jumlah anak yang kita targetkan adalah 7 ekor, berarti kan kita sudah ada target penjualan 7 ekor anakan. Tapi karena ada kematian, cuma 1 ekor. Pada waktu kita harusnya menjual 7, tinggal 6. Atau jangan tinggal 5, atau 4, atau 3. Sehingga angka target tadi tidak tercapai. Itu mortalitas. Ada lagi faktor-faktor yang lain ya, yang berkaitan dengan hal-hal sepele tapi tidak terlalu diperhatikan. Padahal itu sebenarnya penting. Contoh lainnya itu misalnya kita membeli ternak tanpa peduli tujuannya apa. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan barang mewah, tapi itu boros gitu, di budget. Kita membeli ternak bagus karena apa? Karena wah saya ada kebanggaan kalau saya punya ternak yang dia posturnya tinggi besar gitu. Tapi ketika dia makan, ternyata makannya juga harus bagus. Ternak yang bagus nanti pasti berbanding lurus dengan biaya pakannya juga harus tinggi. Nah, dia siap nggak dengan itu? Dan itu kan berarti kan budgetnya nambah kualitas, nambah harga. Sementara kita sudah punya jalur penjualannya atau tidak? Kalau kita belum punya jalur penjualannya kan repot juga. Biaya pakan nambah, tetapi kita tidak bisa segera langsung menjual. Itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan yang belum disebutkan mengenai pakan beli ya. Nah, untuk pakan beli ini apakah bisa mengakibatkan hal seperti itu? Ya tadi, maksudnya terlihat untung tapi kantongnya kosong atau tidak? Karena memang pakan beli itu kan mungkin bisa dihitung dari awal, direncanakan dari awal dengan baik. Nah, itu apakah itu bisa menjadi faktor pemicu arus kas kita tidak stabil atau tidak sebenarnya? Kendala kita di pakan itu adalah adaptasi. Ada beberapa peternak itu ada yang tidak bisa mengadaptasikan pakan di ternaknya sehingga dia tergantung pada salah satu jenis merek tertentu misalnya, atau salah satu jenis bahan tertentu. Tanpa bahan itu dia tidak bisa gitu. Sehingga ketika harganya naik, dia ya akan ngikutin gitu. Padahal sebenarnya ada opsi yang lain. Kalau ini naik berarti saya bisa menggantikan substitusi dengan bahan pakan yang lain atau merek yang lain, tapi dengan cara seperti ini, ABCD dan sebagainya. Nah, karena tidak bisa, sehingga akhirnya ketika biaya pakan atau harga pakan naik, dia ikut naik biaya operasionalnya gitu. Padahal sebenarnya kan dia bisa substitusi dengan yang lain. Tahun-tahun ini mungkin akan rentan ya. Tahun-tahun ini akan rentan dengan kenaikan biaya pakan karena bahan baku pakan kan rata-rata impor ya. Sebagian impor. Sementara dengan kondisi perang saat ini ada kemungkinan yang besar bahan-bahan ini akan sulit untuk datang ya ke Indonesia ataupun kalaupun datang dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena dengan harga lebih tinggi nanti biaya pakan juga mesti akan naik. Nah, kalau biaya pakan naik sementara belum bisa menjual ternak dengan harga yang lebih tinggi, ya kita repot nanti. Jadi ketergantungan terhadap pakan tertentu ini juga hal yang sepertinya sepele, tetapi itu ternyata berdampak. Ya kalau cuma 1 ekor mungkin nggak terasa, tapi kalau kita lipatkan dengan 100, 200 gitu kan, itu 1 hari. Kalau 1 bulan kan jadi banyak gitu ya, seperti itu. Berarti intinya kita harus kreatif ya untuk memilih bahan pakan. Jadi pengetahuan kita akan pakan dan bahan pakan itu memang harus diperluas lagi. Nah, soalnya kan kalau kembali lagi ke pakan beli tadi, berarti kalau kita hanya maniak dengan salah satu brand terutamanya, salah satu merek itu, berarti secara tidak langsung bisnis kita itu disetir perusahaan pakan berarti ya?
Ya sedikit banyak seperti itu. Paling tidak kan ya kita sudah belajar pengalaman dari tetangga sebelah yang namanya unggas gitu ya. Iya. Itu kan sangat tergantung dengan brand pakan tertentu. Jika tidak diberi pakan ini maka dia tidak naik bobot badannya dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya ternak ini apalagi ruminansia ya. Ruminansia itu basicnya kan makannya hijauan. Jadi sebenarnya dengan hijauan itu sebenarnya dia bisa kita siasati untuk substitusi pakan dengan protein kandungan sekian bisa kita berikan apa gitu. Cuma memang kreativitas tadi itu juga diimbangi dengan kreativitas dan pengetahuan itu juga diimbangi dengan keterampilan kita untuk mengelola dampak dari perubahan pakan tadi. Karena kan ya nggak mudah juga kan. Jadi makanya saya sampaikan kalau kita terbiasa dengan satu brand pakan tertentu, terus kemudian kita sudah tergantung itu repot. Nah kita biasakan ternak ini dengan dia terbiasa makan dengan berbagai macam jenis bahan pakan. Nah, kembali lagi tadi kan mengenai egoisme peternak. Nah, itu kan mungkin peternak-peternak itu juga punya idealisme masing-masing, punya ternak yang Ibu bilang tadi besar, posturnya tinggi, terus badannya besar, bagus. Nah, itu ketika peternak-peternak itu pengen memelihara seperti itu dalam bisnis peternakannya, apakah boleh? Atau seperti apa? Mengingat kan harganya pasti mahal, perawatnya juga ekstra seperti itu. Nah, untuk bisnis, kita berbicara untuk bisnis, apakah itu masih relevan atau tidak untuk memelihara ternak yang seperti itu? Semua asal kita rencanakan baik-baik saja. Yang tidak baik itu kalau kita tidak merencanakan untuk bisnis, tetapi kita ingin mendapatkan hasil seperti sebagaimana kalau kita bisnis ya. Misalnya gini, kita tidak merencanakan kita membeli ternak misalnya jenis tertentu ya. Sekarang yang lagi ngetren misalnya dorper. Kita tidak merencanakan tujuannya apa sih kita pengadaan dorpernya. Oh tujuannya adalah saya ingin mendapatkan anakan yang bagus misalnya. Nah terus kalau anakan bagus terus apa? Kamu kuat dengan menjual dengan harga berapa? Kalau kemudian kita berharap dengan harga pejantan misalnya kisaran 35 juta gitu ya. Kita berharap mendapatkan anakan kemudian balik modal 35 juta kira-kira dalam waktu berapa lama gitu. Atau kita memang kita niatkan bahwa si pejantan ini dalam jangka panjang nanti akan menghasilkan apa dan apa gitu ya. Artinya kalau kita memang sudah punya perencanaan yang baik, nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita pengadaan tapi tanpa rencana. Hanya sekedar pokoknya yang penting peternakan saya harus bagus. Dengan apa? Dengan icon dombonya harus gede. Harganya berapa? Sudah terserah, pokoknya yang penting harus ada yang gede. Nah, tapi tidak punya target apa. Harusnya kan kita punya target. Kalau kita punya pejantan yang besar, itu targetnya adalah nanti anakannya yang dihasilkan adalah domba yang besar juga, misalnya seperti itu. Jadi memang sah-sah saja ya, memiliki. Soalnya kan memang sekarang kan ya adanya kontes domba, terus adanya media sosial yang maraknya orang ingin flexing pamer. Di peternakan saya ada yang sekian kilo, 100 kilo up atau berapa kilo up, itu kan memancing egoisme peternak-peternak ini untuk ya itu tadi mengikuti tren domba-domba yang gemuk besar, nah, tapi tanpa perencanaan itu tadi. Berarti memang bisa kita pelihara seperti itu dengan spek yang luar biasa, tapi harus diiringi dengan perencanaan ini mau diapakan biar bisa diproduksikan seperti itu. Nah selanjutnya untuk dana cadangan. Nah, apakah di bisnis peternakan ini diperlukan atau tidak? Mengingatkan bisnis ini, ya ternak ini kan nggak bisa puasa. Ternak ini harus setiap hari makan, seperti itu. Apakah dana cadangan ini diperlukan? Jadi gini, dana cadangan itu fungsinya sebenarnya banyak. Karena operasional peternakan kan harus jalan. Kalaupun kita punya market yang dia sustain ya, jadi market yang sudah pasti bahwa setiap bulan pasti akan ada ternak kita akan diambil sekian jumlahnya. Kepastian itu tetap akan ada ketidakpastiannya. Entah si warungnya itu mungkin mengurangi jumlah gitu ya, mengurangi jumlah dia ngambil ternak di kita, atau entah dia tiba-tiba kita di ghosting ya, gitu ya, kita tiba-tiba dia nggak ada kabar, dia sudah beralih ke supplier yang lain. Nah kita kan mesti harus ada dana cadangan supaya operasional di bulan berikutnya
tetap bisa berjalan. Kalau di Sinatria kan kita biasanya setiap bulan, setiap tanggal 20 itu sudah ada perencanaan anggaran di bulan depan. Sehingga kita sudah tahu kira-kira dana cadangannya berapa. Oh, dana bulan depan ini kira-kira pengeluaran kita adalah waktunya bayar pajak motor misalnya. Atau waktunya bukan pajak kendaraan misalnya, tapi waktunya kita servis rutin mesin misalnya, entah mesin apa gitu ya yang ada di kita gitu. Berarti kan harus kita alokasikan anggaran itu. Kalau kita tidak mengalokasikan dari sekarang, kemudian kita mengandalkan udahlah nanti kan itu masih bulan April ya, bulan depan. Nanti kan masih bulan April. Ya udah kita nunggu pendapatan bulan April kan nggak bisa. Jadi dana cadangan harus kita siapkan. Itu kalau kita sudah running ya. Kalau kita belum running, itu harapan dari peternak ini kan memang segera bisa melakukan penjualan. Tapi kan kita juga lihat kemampuan masing-masing peternak ini tadi. Dia kira-kira kemampuan menjualnya itu di bulan keberapa sih? Dia pengen punya peternakan, pengen segera menguntungkan, tetapi kemampuan menjual itu ada di bulan berapa. Nah, dana cadangan itu menyesuaikan kapan dia bisa melakukan penjualan. Jadi misalnya saya bisa melakukan penjualan di bulan ketiga, ya paling enggak berarti 4 bulan kan dia harus ada dana cadangan. Saya bisa melakukan penjualan di bulan, saya enggak di bulan ketiga tapi di bulan ke-6. Ya udah berarti dia 7 bulan dana cadangan dan seterusnya seperti itu. Jadi ada perencanaan kita untuk mengalokasikan anggaran, kita berjaga-jaga, tidak hanya untuk ternaknya, tapi juga untuk kipernya. Orang bekerja pada kita kan bukan untuk kerja bakti. Jadi kita harus menyiapkan dana juga untuk memberikan apresiasi atas pekerjaan dia pada kita. Nah, untuk jumlahnya sendiri untuk dana cadangan itu ketika belum mulai, baru merencanakan peternakan, kira-kira berapa persen dari modal? Atau ada hitungan lain untuk menyiapkan dana cadangan ini? Kalau dana cadangan itu sebaiknya kita rencanakan sesuai dengan target proyeksi ya, prediksi biaya operasional. Jadi biaya operasional per bulannya itu berapa? Oh, bulan Januari ini perkiraan biaya operasionalnya sekian. Karena baru mulai kan. Baru mulai itu kemungkinan biaya perbaikan kandang belum cukup banyak, tetapi biaya yang lainnya yang banyak adalah ini. Kita sudah memperkirakan anggaran, membuat semacam RAB 1 tahun ke depan. Terus kemudian kita lihat nih, dari RAB yang kita buat dalam 1 tahun ke depan ini, kita kemungkinan akan melakukan penjualan di bulan keberapa. Oh, saya sudah mulai melakukan penjualan pupuk organik nanti di bulan ketiga misalnya, atau bulan keempat. Berarti sudah ada pemasukan. Berarti dana cadangan kita berapa nih? Sampai kita benar-benar merasa yakin bahwa dana cadangan ini sudah tidak diperlukan lagi, ya disitulah kita mulai tidak ada lagi anggaran untuk dana cadangan. Sehingga ketika kita masuk di biaya modal itu termasuk dana cadangan sampai tadi RAB kita tadi, impas tadi, BEP tadi, sampai titik sama gitu. Impas. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Jadi memang hal ini kan sebenarnya penting sekali diketahui oleh teman-teman peternak. Soalnya kan di peternakan sendiri itu sebenarnya biaya yang kelihatan mata besar itu ya paling buat kandang, beli ternak sudah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah detail-detailnya tadi yang mungkin sudah diingatkan oleh Bu Vita, harus diperhatikan mengenai mortalitas, efisiensi pakan, terus efisiensi pembelian apapun harus dicatat seperti itu. Ya memang ini sangat penting dan semoga teman-teman peternak juga sadar akan ini agar peternakannya itu bukan hanya terlihat untung tapi untung beneran. Mungkin itu teman-teman semuanya sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga tetap memberi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.